Hai anak-anak, kembali lagi ya dengan Bu Tisna ya. Jangan bosen-bosen kita belajar seperti ini. Nah, untuk pelajaran kita kali ini yaitu tentang PPKN. Tetap di tema 3 ya, subtema 1. Pelajaran kita kali ini yaitu tentang kewajiban dan hak di masyarakat. Kemarin di tema 2 sudah kita bahas tentang kewajiban dan hak. Nah, tujuannya adalah satu, menjelaskan pengertian kewajiban sebagai masyarakat. Dua, menjelaskan pengertian hak sebagai masyarakat. Dan tiga, menyebutkan apa saja kewajiban dan hak kita sebagai masyarakat. Mari. Kewajiban dan hak. Siapa di antara kalian yang sudah mengetahui kewajiban dan hak? Ada yang sudah tahu kan? Karena sudah pernah kita bahas tentang materi ini. Sekarang Bu Tisna akan mengulang kembali. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita patuhi dan harus kita laksanakan. Sedangkan hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh. Coba perhatikan pengertian kewajiban. Sebagai masyarakat, kita memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sebagai contoh, kewajiban sebagai anggota keluarga. Nah, pada saat kita tidur, setelah bangun tidur, kita wajib merapikan tempat tidur saat pagi hari. Apa kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian hari ini? Sudah hebat. Jika belum, nah mulai sekarang silakan lakukan kewajiban kalian. Silakan merapikan tempat tidur saat kalian bangun tidur. Bisa ya anak-anak ya? Kewajiban kita yang lain selain di rumah yaitu kewajiban sebagai warga sekolah. Apa kewajiban kalian? Ya, pintar. Mengikuti upacara bendera di sekolah. Setiap hari apa kalian mengikuti upacara bendera? Betul, setiap hari Senin. Selain mengikuti upacara bendera, kewajiban apa lagi yang harus kalian lakukan? Ya, mematuhi peraturan sekolah. Sip, belajar dengan rajin di sekolah. Nah, itu adalah contoh kewajiban sebagai warga sekolah. Setelah itu ada juga kewajiban sebagai warga masyarakat. Apa contohnya? Betul, menaati peraturan lalu lintas. Sebagai contoh, kalian harus menyeberang di penyeberangan jalan yang disebut dengan zebra cross. Kemudian harus berjalan di sebelah kiri. Selain itu, untuk para pengendara motor harus menggunakan apa anak-anak? Ya, hebat, menggunakan helm. Itu adalah kewajiban kita di masyarakat. Kewajiban warga masyarakat. Yang pertama, melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat. Apa saja contohnya? Mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, sebagai contoh yang sudah dijelaskan Bu Tisna tadi, yaitu berjalan di trotoar dan menggunakan helm saat kita berkendara. Pada saat ini musim pandemik seperti ini, kewajiban yang harus kita lakukan yaitu apa anak-anak? Ya, betul. Mencuci tangan, kemudian memakai masker dan harus menjaga jarak. Nah, itu kewajiban yang harus kita lakukan selama masa pandemik corona ini. Kemudian yang lain adalah kewajiban yang lain menjaga kebersihan di tempat umum. Bagaimana caranya? Dengan cara membuang sampah di tempat sampah. Jangan di sungai ya anak-anak ya. Jangan di tempat sembarangan. Karena apa? Dapat menimbulkan penyakit.
Kewajiban kita yang lain sebagai warga masyarakat yaitu mematuhi peraturan di lingkungan tempat tinggal kita. Seperti contoh apa saja? Nah, turut aktif menciptakan keamanan, seperti kita harus mengikuti ronda malam. Kemudian menjaga kebersihan dan fasilitas umum. Kita harus mengikuti kerja bakti pada saat warga kampung juga melakukan kerja bakti. Kemudian melaporkan kepada ketua RT jika ada tamu yang menginap. Mungkin saudara kita dari jauh, keluarga kita dari luar kota, teman kita dari luar kota. Nah, kewajiban kita harus melaporkan kepada ketua RT. Ayo anak-anak, kita kenali pentingnya mematuhi rambu lalu lintas dengan menyaksikan video berikut ini. Selamat menyimak. Setelah kalian mengetahui kewajiban kita sebagai warga masyarakat, sekarang kita belajar apa manfaat setelah melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat kita. Yang pertama, lingkungan kita akan menjadi tertib. Lingkungan yang tertib pasti akan membuat kita nyaman saat beraktivitas. Seperti contoh, anak-anak akan bermain dengan riang. Kemudian manfaat yang lainnya yaitu lingkungan menjadi bersih dan sehat. Pasti senang kan kalau lingkungan kita sehat dan bersih? Nah, lingkungan yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Seperti contoh anak-anak dan nyaman dalam membaca. Kemudian manfaat yang lainnya tercipta kerukunan antar warga. Kita bisa saling menghormati dan menghargai orang lain. Itu akan menciptakan sebuah kerukunan. Jika kalian ingin melihat manfaat mematuhi peraturan, yuk kita saksikan video berikut ini. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas tentang apa itu kewajiban dan bagaimana kewajiban kita di dalam masyarakat? Serta apa manfaatnya setelah kita melakukan kewajiban? Nah, semoga materi yang diberikan Bu Tisna bisa jelas untuk kalian pahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.